Akan tetapi dalam masa sejarah gitu ya, di masa kerajaan, jadi di masa kerajaan di kitab Pararaton, di kitab angel temen ya, di kitab Pararaton bagian ke-10, bahwa kemungkinan yang tertulis di situ adalah munculnya kubah lava di Gunung Kelud ya, berhubungan dengan Gunung Kelud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel KVO TV. Mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi yang sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya. Amin. Itu dalam kesempatan ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Salah satunya dari Mas, kalau nggak salah kemarin tuh Mas Aditya Putra ya, kalau nggak salah ya. Mas Aditya Putra ini bertanya gitu ya, apakah Gunung Kelud akan berpotensi membentuk anak Gunung Kelud gitu. Terus ada juga pertanyaan terus dilanjut dengan, dan jika iya, berapa lama waktu yang dibutuhkan Gunung Kelud untuk membentuk anak Gunung Kelud ya gitu. Pertanyaan pertama ini adalah, apakah Gunung Kelud akan berpotensi membentuk anak Gunung Kelud? Terus pertanyaan kedua, dan jika iya, berapa lama waktu yang dibutuhkan Gunung Kelud untuk membentuk anak Gunung Kelud? Terus pertanyaan ketiga, kemudian jika sudah membentuk anak Gunung Kelud, apakah berpotensi meletus seperti tahun 2014? Mohon dibantu dijawab supaya tidak penasaran. Terima kasih Mas Aditya Putra kalau nggak salah ya. Gitu. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sederhana, akan tetapi hampir nyaris tidak mampu dijawab, mampu saya jawab dengan tepat ya. Gitu, secara tepat gitu ya. Saya akan menjawab apakah Gunung Kelud akan berpotensi membentuk anak Gunung Kelud. Saya jawabnya kemungkinan itu selalu ada gitu ya. Kemungkinan bahwa Gunung Kelud akan membentuk kubah lava lagi, kemungkinan itu selalu ada. Karena apa? Gitu. Di belakang saya ini ya, di belakang saya ngobrol ini, kalau teman-teman melihat itu adalah dinding sumbing. Di dinding sumbing itu adalah salah satu kubah lava Gunung Kelud gitu ya, ratusan ribu tahun yang lalu. Selain di dinding sumbing itu ada juga yang namanya kubah lava kumbang. Kubah lava kumbang itu yang di atas itu adalah sebelah timurnya. Kalau teman-teman yang suka hiking dari jalur dari jalur Puncu atau dari jalur Lahar Pang. Akan tetapi dalam masa sejarah gitu ya, di masa kerajaan, jadi di masa kerajaan di kitab Pararaton, di kitab angel temen ya, di kitab Pararaton bagian ke-10, bahwa kemungkinan yang tertulis di situ adalah munculnya kubah lava di Gunung Kelud ya, berhubungan dengan Gunung Kelud. Yaitu di situ tertulis ya, tumuli hana Gunung Anyari ya. Saya ulangi, di Pararaton bagian 10 ada tertulis naskah yang berbunyi, tumuli hana Gunung Anyari saka naga leng karnaning wong. Kalau diartikan, selanjutnya terjadi peristiwa gunung baru pada tahun Saka, yaitu tahun Saka, ular liang telinga orang, atau dalam tahun 1298 Saka. Kalau dalam tahun Masehi yaitu 1376 Masehi. Dan peristiwa ini dimungkinkan adanya pertumbuhan gunung baru atau kemungkinan kubah lava di Gunung Kelud. Kita tidak tahu apakah dulu kawah Gunung Kelud itu memang di sini ini. Tapi kalau dilihat dari ininya ya,
gitu. Dari sejarah geologi ini adalah kawah yang terakhir gitu. Nggak tahu nanti kalau berpindah ya selanjutnya. Begitu. Itu adalah pada tahun 1376 Masehi. Itu terbentuk kubah lava atau di situ tertulis Gunung Baru. Dan diletuskan gitu ya. Lagi-lagi tercatat juga di kitab para Raraton gitu ya, para Raraton gitu ya. Itu tertulis di situ ada tumuli guntur pamadasi hadus. Angel teman ya. Tumuli guntur pamadasi i soko resi, yaitu sunya guna tunggal. Kalau diartikan, lalu terjadi peristiwa gunung meletus pada minggu Modosiho, yaitu pada tahun Saka, pendeta sunyi sifat tunggal atau 1307 Saka. Kalau di dalam Masehinya yaitu 1385 Masehi. Jadi dari antara terbentuknya kubah lava atau tumbuhnya ada naskah Gunung Baru itu 9 tahun kemudian di kitab para Raton itu ada tertulis naskah yang berbunyi bahwa terjadi letusan atau gunung meletus pada tahun 1307 Saka atau 1385 Masehi. Jadi kalau dari pertanyaan tadi, apakah Gunung Kelut akan berpotensi membentuk anak Gunung Kelut gitu ya, itu dalam sejarahnya selalu ada. Pada tahun 1920 Gunung Kelut juga ada pertumbuhan kubah lava, akan tetapi tidak setinggi kubah lava tahun 2007. Dan kubah lava cerita kubah lava tahun 1920 itu sudah saya bikin videonya gitu ya. Jadi teman-teman bisa melihat di link yang saya sertakan di deskripsi gitu ya. Di deskripsi itu adalah pertumbuhan kubah lava Gunung Kelut pada tahun 1920, ada di link deskripsi, silahkan ditonton gitu ya. Terus ada pertanyaan lagi, kemudian jika sudah membentuk anak Gunung Kelut, apakah berpotensi meletus seperti tahun 2014 gitu? Yang namanya gunung api tipe A gitu ya, adalah Gunung Kelut adalah yang gunung tipe A itu adalah gunung yang aktif, itu selalu potensi untuk meletus itu selalu ada. Kami tidak bisa memastikan, istilahnya seperti itu. Misalnya meletus tanggal berapa, jam berapa, harinya apa, tahun berapa, kami tidak bisa memastikan. Yang bisa kami lakukan adalah mengikuti tanda-tanda yang diberikan oleh Gunung Kelut gitu ya. Misalnya gitu, yang menjadi patokan kami adalah patokan kegempaannya. Misalnya hari ini terekam gempa vulkanik 1 kali, itu masih normal. Besoknya tiba-tiba 5 kali gitu, kok naiknya drastis sekali. Terus besoknya lagi kok naik. Nah, itu yang bisa kami ikuti cuma itu aja gitu ya, tanda-tanda bahwa Gunung Kelut mengalami istilahnya ada peningkatan kegempaan, dan itu kami tinggal menunggu waktunya, istilahnya seperti itu gitu ya. Kalau saya ditanya atau kami ditanya kapan Gunung Kelut meletus lagi, kami belum tahu, karena untuk tanda-tanda menuju ke arah situ untuk saat ini belum ada gitu ya. Untuk gempa-gempa vulkaniknya masih dalam status yang normal gitu. Gitu 1, 2 dalam 1 bulan itu adalah hal-hal yang normal gitu. Terima kasih bagi teman-teman gitu, terutama Mas Aditya Putra atau teman-teman yang lain ya, mungkin juga ada pertanyaan yang sama seperti ini tapi tidak saya jawab, istilahnya ini adalah mungkin bisa mewakili rasa penasaran teman-teman. Dan satu lagi ya, bagi teman-teman kami mohon kritik dan sarannya ya. Kami mohon kritik dan sarannya untuk konten-konten kami ini gitu ya. Mungkin kalau ada kesalahan atau mungkin ada kekurangan, kami mohon kritiknya ya, biar ada perbaikan untuk konten-konten selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe gitu ya, untuk share gitu ya, karena nanti kalau teman-teman subscribe dan share ke teman yang lain,
kami sangat senang sekali bahwa informasi yang kami berikan itu bisa menambah wawasan. Dan terutama nanti kalau banyak yang lihat, saya atau kami bisa upgrade peralatan kami ya, untuk membuat videografi yang lebih bagus lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.